Dewan Hakim yang ulun tuan muliakan, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, baik dosa itu yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengajakan, baik dosa yang menyangkut dengan Allah ataupun dosa yang menyangkut dengan manusia. Dengan kesalahan demikian harus timbullah dalam jati diri manusia untuk menyesali atas perbuatan yang telah ia lakukan. Maka pada malam kesempatan yang sangat singkat ini, izinkan Al-Fakir ingin mengupas satu syarahan singkat yang berorientasi taubatan nasuha. Ma'asyaral muslimin, Dewan Hakim yang ulun tuan muliakan, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran menyebutkan di dalam surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Oleh Allah menyerukan kepada kita hamba untuk bertaubat kepadanya, karena Allah mengetahui setiap jiwa manusia pasti mempunyai kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Tirmizi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia tidak terlepas daripada dosa, maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dialah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Dewan Hakim yang ulun tuan muliakan, dijelaskan bahwa taubat yang sempurna itu dapat dicapai dengan 8 perkara. Poin yang pertama, pelaku maksiat harus menyesali dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang kedua, memenuhi segala kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Dan yang ketiga, bertekad tidak mengulangkan laku kejahatan tersebut. Dan poin yang keempat, memulangkan hak harta orang lain kadang pernah dicurinya pada masa dulu. Ma'asyaral muslimin, Dewan Hakim yang ulun tuan muliakan. Dan yang kelima, meminta maaf kepada orang yang pernah dimusuhinya. Dan yang keenam, melatih diri, mendidik jiwa dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, merasakan pahitnya dalam bertaat, seperti halnya ia pernah merasakan manisnya dalam berbuat kemaksiatan. Dan yang kedelapan, memperbaiki makanan dan minuman dengan yang halal. 8 perkara yang telah Al-Fakir sebutkan di atas ini mutlak harus ada pada diri orang yang bertaubat. Kalau 8 perkara ini tidak ada pada dirinya, maka orang itu belum disebut orang yang bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin, Dewan Hakim yang ulun tuan muliakan, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai Abdullah bin Mas'ud, tahukah orang yang bertaubat? Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui orang-orang yang bertaubat. Maka Nabi pun berkata, wahai Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang bertaubat kepada Allah tetapi enggan mencari ilmu yang berkaitan dengannya, maka dia itu belum disebut orang yang bertaubat. Wahai Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang bertaubat kepada Allah tetapi enggan meningkatkan ketaatannya kepada Allah, maka dia itu pun belum disebut orang yang bertaubat. Ma'asyaral muslimin, Dewan Hakim yang ulun tuan muliakan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, taubat nasuha yaitu menyesali dosa yang telah lalu, pada saat itu juga ia menjauhinya
dan bertekad pula di dalam hatinya tidak bakal mengulangi laku kejahatan hingga waktu yang tiada terbatas. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ma'asyaral muslimin, dewan hakim yang ulun tuan muliakan, maka apabila seseorang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hijr ayat 49 sampai ayat 50 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Kabarkanlah kepada para hambaku bahwasanya aku Maha Pengampun dan aku Maha Pengasih, dan sungguh siksaku sangat pedih. Diturunkan ayat ini berkaitan teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Di ketika beliau ingin keluar menemui para sahabat, sahabat pun tengah tertawa. Lalu beliau bersabda, "Wahai para sahabatku, kenapa kalian asyik dengan tertawa sedangkan di hadapan kalian kelak api neraka?" Maka Sayyidina Jibril pun datang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Muhammad, Allah berfirman kepadamu, jangan engkau lemahkan harapan hamba-hambaku bahwasanya aku mengampuni mereka dan mengasihi mereka." Ma'asyaral muslimin, dewan hakim yang ulun tuan muliakan, keberuntungan bagi orang yang bertaubat dapat kita lihat daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, di ketika ada seorang pemuda yang meninggal dunia setelah bertaubat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kuburan umat Islam selama 40 tahun berkat karamahnya yang diberikan kepada pemuda tersebut. Dan di sisi yang lain pernah dikisahkan di dalam sebuah sejarah yang terbukti oleh seorang alim ulama yang bernama Abu Hashim. Di ketika Abu Hashim hendak berangkat ke kota Basrah dengan menaiki kapal, di dalam kapal tersebut terdapat satu orang pria dan satu budak bernama Jariyah. Maka pemuda itu pun berkata kepada Abu Hashim, "Wahai Abu Hashim, kesinilah duduk bersama kami." Maka Abu Hashim pun duduk bersama mereka. Setiba sedang duduk, pria itu berkata kepada laminnya Jariyah, "Wahai lamitku, tolong ambilkanlah makanan siang untukku karena aku sudah lapar." Maka Jariyah pun mengambilkannya makanan siang untuk si sayyidnya. Setelah tengah asyik makan, lalu pemuda itu pun berkata, "Wahai Jariyah, tolong ambilkanlah kepadaku minuman tua. Tolong ambilkanlah kepadaku alat-alat gitar musikku." Dan Jariyah pun mengambilkannya kepada si sayyidnya. Setelah ia mengambil minuman arak dan ia ambilkan alat gitar musiknya kepada si sayyidnya, lalu pemuda itu pun berkata, "Wahai Jariyah, coba engkau nyanyikan kepadaku lagu-lagu merdumu." Maka Jariyah pun menyanyikannya. Setelah selesai Jariyah bernyanyi, maka pemuda tersebut berkata kepada Abu Hashim, "Wahai Abu Hashim, adakah lagumu yang lebih baik daripada laguku ini?" Maka dijawab oleh Abu Hashim tersebut, "Wahai pemuda, laguku lebih baik daripada lagumu, tidak ada bandingannya. Jika memang lagumu lebih baik daripada laguku, wahai Abu Hashim, coba engkau nyanyikan satu kepadaku." Maka Abu Hashim bertawadu kepada Allah dengan mengucapkan surah At-Takawir dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Apabila mentari telah digulung, lenyap cahayanya, bintang-bintang berjatuhan bertaburan, serta gunung-gunung dijalankan pecah menjadi abu. Inilah wahai pemuda yang dimaksudkan hari kiamat di dalam Al-Quran.
Apa yang kau banggakan wahai pemuda? Engkau banggakan dengan amalan kemaksiatanmu, niscaya maka engkau akan dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian pemuda itu pun menangis sekuat tenaga. Lalu setelah sampai kepada ayat yang berikutnya, yaitu surah At-Takawir ayat yang ke-10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza suhufu nusyirat. Apabila catatan amal telah dibentangkan, maka pemuda itu pun berkata kepada lamitnya, wahai lamitku, pada hari ini dan pada detik ini juga engkau telah memerdekakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kemudian pemuda tersebut berkata kepada Abu Hashim, dan dia mengambil botol minuman tuaknya, dia pecahkan, dan dia ambil alat gitar musiknya dan dia pecahkan juga. Lalu berkata kepada Abu Hashim, wahai Abu Hashim, apabila aku bertaubat kepada Allah, apakah Allah akan menerima taubatku wahai Abu Hashim? Lalu berkata oleh Abu Hashim, wahai pemuda, ingatlah satu firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat dan Allah mengasihi orang-orang yang bersuci. Maka setelah ia bertaubat, lalu Abu Hashim mendampinginya sebagai kawan selama 40 tahun lamanya. Kemudian ajal pria itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dimimpikannya oleh Abu Hashim. Lalu Abu Hashim bertanya kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, bagaimanakah keadaanmu sekarang ini? Dijawab oleh pemuda tersebut, aku sekarang ini tengah menuju jalan ke syurga. Lalu berkata pemuda tersebut, dengan apakah engkau dapat menuju ke syurganya Allah? Di ketika engkau membacakan kepadaku wahai Abu Hashim, dari ayat pertama surah At-Takawir sampai ayat yang ketiga, lalu engkau sambung kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10, hatiku takut kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya takut, maka Allah menetapkanku di dalam syurganya sekarang ini. Berarti hal yang kita cok kesimpulan nibak getanyo oleh malamnya, yang pertama, setiap getanyo insan manusia tidak terlepas daripada kesalahan. Karena Nabi nak pernah neka, kullu khata' bani Adam wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam tidak terlepas daripada yang namanya dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa ialah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentaubat yang sempurna getanyo mangatna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, benar bak getanyo 8 buah perkara. Yang pertama, buta sesali atas dosa yang kali tak kerjakan. Dan yang kedua, tak penuhi segala bud yang wajib oleh Allah kepada getanyo hamba. Dan kelih tak ikut hal tak ulang bud-bud yang lagian rupa. Dan yang kelima, mungkin nak pernah tacu wadah gua getanyo, maka tak pulang ke adanya, mengasah taubat getanyo di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya, tak lagi mengahbak orang yang pernah tak musuh di getanyo. Dan yang ke-8, tak latih diri getanyo dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-8, tak perbaiki makanan dan minuman dengan yang halal. Hanya ini yang dapat ulun tuan sampaikan. Lebih dan kurang ulun tuan lagi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.